pemirsa, saya Rafila Regili Effendi, tuan rumah di Ponorogo bernarasi. 2024 semakin dekat, mengisyaratkan pesta demokrasi akan segera datang. Dengan beragam pendapat yang saling bersautan, entah siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Dan akankah kemenangan tersebut diraih oleh pemimpin yang penuh dengan visi dan misi terencana, juga yang paling dibutuhkan oleh rakyat? Atau suara rakyat hanya akan terus dimanipulasi, sehingga yang berkuasa bukanlah yang seharusnya. Lalu, bagaimana pendapat para pengamat politik sebagai observer dari interest rakyat hingga LSM-LSM di belakangnya? Inilah di Ponorogo bernarasi, propaganda pesta demokrasi. Sebelumnya sudah ada dua capres, yaitu Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan serta Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra. Baik pemirsa, pembahasan perihal video yang ditayangkan tadi, yaitu Pesta Demokrasi 2024 yang banyak menimbulkan pendapat dan juga perseteruan. Untuk itu saya sudah mengundang dua pengamat politik kita pada malam hari ini yang siap memberikan pendapat-pendapatnya perihal Pesta Demokrasi 2024. Di sebelah kanan saya sudah ada Mbak Ridwana Kamil dan sebelah kiri saya sudah ada Mbak Nawa Sahab yang akan dan siap memberikan aspirasinya. Karena ini adalah ajang untuk mencerdaskan para pemilih yang nantinya akan memberikan sumbangsi suara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi presiden periode selanjutnya. Maka dari itu saya persilahkan kepada Mbak Ridwana Kamil untuk memberikan aspirasinya terlebih dahulu. Silakan Mbak. Iya, berbicara soal pesta demokrasi ini kan selalu menjadi trending topik ya setiap periodenya begitu ya Mbak Revel. Nah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun Indonesia ini kemajuannya tidak begitu pesat karena perpolitikan di negara kita ini masih terbilang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Ya karena masih banyak suara rakyat yang tidak berasal dari hati nurani mereka untuk memilih si pemimpin begitu. Ada yang memilih karena diberikan hadiah atau imbalan, ada juga yang memilih karena asal-asalan, ada juga yang memilih karena A dan B dan C dan lain sebagainya begitu ya. Nah, yang menurut saya yang memilih dengan asal-asalan ini ya karena mereka ini yang pertama kurang edukasi untuk memilih pemimpin yang baik dan benar, atau yang kedua mereka merasa bahwa yang menjadi pemimpin atau calon pemimpin ini ya tidak kredibel semua gitu. Jadi mereka memilih untuk asal-asalan atau juga mereka memilih untuk golongan putih. Lebih baik saya tidak memilih deh begitu. Nah, sebenarnya Mbak, saya amati netizen Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini secara psikologis ini mereka kebanyakan tidak mencerna dengan baik segala informasi yang masuk, baik yang informasi dari media maupun dari mulut ke mulut begitu. Kalau aja misalnya ini bisa dilihat dari dan dibuktikan kalau misalnya ada fenomena seorang pemimpin punya prestasi kemudian dia begitu diagung-agungkan, padahal prestasi tersebut seharusnya tidak perlu disorak-sorakan menurut saya ya, karena memang itu tugas beliau menjadi seorang pemimpin bukan. Nah, yang memang kalau misalnya soal apresiasi, boleh kita mengapresiasi pemimpin kita sendiri, tapi tidak perlu disorak-sorakan seperti itu. Maksudnya apresiasi sewajarnya saja begitu. Ini juga bisa dilihat dari pemimpin, apalagi presiden yang tiba-tiba nih dapat hal-hal yang negatif dilihat dari seorang presiden yang kemudian dikeluarkan oleh buzzer atau dari media dan lain sebagainya, barulah seluruh masyarakat atau netizen menghakimi dan lain sebagainya. Katakan bahwa secara psikologis masyarakat Indonesia itu kurang stabil untuk menanggapi semua hal yang mereka tangkap gitu. Nah, ini yang nantinya membahayakan bagi suara yang mereka keluarkan sebenarnya. Karena satu suara bagi pemimpin yang salah menurut saya, maka satu langkah Indonesia menuju keterpurukan.
Oke nih, kita tahan dulu nih ya pendapat dari Mbak RK. Nah ini menarik ya pemirsa, bahwa yang digarisbawahi oleh Mbak RK tadi menyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini masih labil atau belum teguh dalam memilih pilihannya, pilihan calon presidennya sendiri, karena masih belum adanya pemikiran yang berlandaskan edukasi terhadap politik. Nah ini mungkin kalau misalnya dari Mbak Nawa sendiri, bagaimana Mbak pendapat soal pemilu 2024 ini? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mbak RK tadi saya setuju ya. Karena there are thousands of reasons to prove that our politics things still in the bad way to see. And if we compare to another country, I can say that our elections still far from the truth, free, and also democracy. Why? We can take a look to the irregularities in the quick count system, for example. Do you guys really think that those votes are valid? If you look in the mirror with the phenomena that occurred in 2019 election, as many as 194 out of 5,175 election organizers are died due to illness. And this has created new history even though the quick count system has already been used, which in fact, logically, should not be more tiring than the election in previous periods. Berlanjut sama statement yang tadi Mbak RK sebutkan, I would like to add that Indonesian society is still very strong with the religious issues when it comes to electing leaders. And I don't want to disturb anyone's beliefs, especially in Indonesia. Yes, I know that majority of the people are Muslim, and I totally agree if they use their Islam in choosing leader. But the problem here is the lack of the education. They speak loudly on the social media and indirectly influence the others people choices, and saying that who should be president is in tanda kutip orang yang paling religious. Whereas what they need to know is that the most of the parties that contribute to the election use religion as a shield so that people choose leaders from their parties. That's a fact. If indeed he is a public figure, ya seperti ulama, kiai dan lain sebagainya, he shouldn't be involved in the politic which is full of mudarat sebenarnya, dan lebih baik dijadikan sebagai penasihat para pemimpin negara daripada harus masuk ke dalam politik tersebut. Dan menurut saya intinya masyarakat Indonesia, terutama milenial dan generasi Z, itu perlu mengetahui permainan semacam ini agar nanti di pesta demokrasi tidak dipermainkan. Terakhir, menurut saya yang harus diperhatikan oleh para pemilih presiden nanti, harus mengetahui bahwasannya jikalau yang dicalonkan oleh partai-partai besar itu bukan pemilik partainya itu sendiri, barangkali nanti kewenangannya akan jatuh pada pemilik partai, bukan presiden. Wah, menarik ini. Ini pemirsa, menarik sekali karena ini dianalisis hingga isu agama. Ini yang jadi pertanyaan, Mbak. Kenapa Mbak Nawa atau apa yang memicu Mbak Nawa mengaitkan isu politik ini hingga isu agama? Apa kaitannya dan kenapa Mbak Nawa menyatakan bahwa mostly masyarakat Indonesia ini mudah dipermainkan dalam persoalan agama, Mbak? Ya, seperti saya katakan tadi kan masyarakat Indonesia ini mayoritasnya memang beragama Islam. Dan hebatnya mereka kalau misalnya udah urusan agama, mereka akan tetap teguh dan tegak pada pendiriannya. Juga sifatnya agama ini kan sangat amat sensitif ya untuk dibahas. Nah, tapi yang harus diperhatikan itu masyarakat Indonesia memang beragama, tapi harus juga berilmu agar tidak dibodohi. Nah, maka dari itu saya berani katakan bahwa di pemilu 2024 nanti ini harus hati-hati karena tiba-tiba nanti banyak parpol yang bermimikri menjadi parpol paling religius begitu. Baik, terima kasih tanggapannya dari Mbak Nawa Shihab. Ini kita kembali lagi kepada Mbak RK, sepertinya sudah gatal ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Nawa Shihab ya. Silakan Mbak. I think I 100% agree with her ya karena gini ya Mbak Revela. Jangan sampai nanti di pemilu 2024 ini menjadi ajang penipuan besar-besaran bagi masyarakat Indonesia karena diiming-imingi bahwa Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya. Dan saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama menjayakan demokrasi sesuai dengan apa yang kita lihat, bukan sesuai dengan apa yang diiming-imingi.
Intinya siapapun yang Anda semua pilih, pilihlah dengan bijak dan jangan memilih dengan salah. Karena kalau kata Mbak RK tadi, memilih pemimpin yang salah merupakan satu langkah Indonesia mendekati keterpurukan. Terima kasih kepada Mbak RK dan juga Mbak Nawasya telah menghadiri acara di Ponorogo Narasi pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada para permisa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Revela Regili Effendi, pamit undur diri.